Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Haq, NIM 130231115. Di sini akan menjelaskan tentang materi akad salam. Jadi kita masuk ke dalam pengertiannya terlebih dahulu. Akad salam adalah jual beli barang pesanan Islam fiqih dengan pembayaran tunai di awal dan barang diserahkan di kemudian hari. Menurut PSAK nomor 103, akad salam merupakan akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di masa depan dan pelunasan di awal akad. Barang belum tersedia saat akad dilakukan. Karakteristiknya adalah harga tetap selama akad berlangsung, pembeli memiliki hak khiyar, batal jika barang tak sesuai, tidak ada perubahan harga jika kualitas barang berbeda. Jadi bisa di return ya. Ada jenis akad salam, ada salam biasa, satu akad jual beli dengan pembayaran tunai di awal dan barang diserahkan di kemudian hari. Dari pembeli, lalu penjual, lalu pembeli menerima barang. Proses sederhana dan langsung antara dua pihak. Terus salam paralel, dua akad salam yang berjalan paralel. Penjual memesan barang ke pemasok lain, pembeli, penjual, lalu pemasok. Syaratnya adalah akad kedua tidak bergantung pada akad yang pertama. Jadi akad pertama antara penjual dan pembeli, akad keduanya itu penjual dan pemasok. Jadi akad yang penjual dan pemasok itu tidak tertarik kepada akad eh, penjual dan pembeli. Berdasar syariah sama seperti materi-materi sebelumnya, ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menjadi dasar utama kebolehan transaksi salam yang bersifat tidak tunai dengan pencatatan yang jelas. Lalu dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa salam dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan waktu yang ditentukan. Ijma dari para ulama juga menyepakati kebolehan akad salam untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan syarat spesifikasi barang dan waktu penyerahan telah ditetapkan secara pasti. Lalu bagaimana cara perlakuan akuntansi pada PSAK nomor 103? Ini bagian pembeli, pengakuan piutang salam. Jadi piutang salam diakui saat modal usaha salam dibayarkan kepada penjual. Lalu modal salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Modal salam non-kas diukur sebesar nilai wajar, selisih nilai wajar dan nilai tercatat diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Untuk jurnalnya, kalau modal kas itu debitnya piutang salam, sementara kreditnya kas. Dan kalau modal non-kas itu di debit piutang salam, lalu di kreditnya ada aset non-kas dan keuntungan. Tentunya aku masih di untuk pembeli penerimaan barang sesuai akad itu diakui sesuai nilai kesepakatan. Jika kualitas lebih rendah, nilai wajar lebih rendah, kerugian diakui. Tapi apabila kualitas lebih tinggi, tetap sesuai nilai akad tanpa tambahan harga. Jika tidak diterima, ada perpanjangan, pembatalan, atau jaminan. Contoh jurnal, kalau barang sesuai, itu persediaan pada piutang salam. Kalau kualitasnya rendah, itu persediaan kerugian salam pada piutang salam. Pembatalan itu kas atau piutang pada piutang salam. Nah, perlakuan akuntansi untuk penjualnya itu seperti ini. Pengakuan kewajiban salam. Kewajiban diakui saat menerima modal usaha salam. Modal kasnya itu kas pada utang salam. Kalau modal non kas itu aset non kas pada utang salam. Penghentian kewajiban saat barang diserahkan, utang salam pada penjualan. Jurnal penjual, salam paralel, keuntungan atau kerugian diakui pada saat penyerahan barang. Lalu pengukuran persediaan sesuai nilai terendah, biaya perolehan
atau nilai realisasi bersih. Ini ilustrasi contoh kasus. Di studi kasus jurnal transaksi dan jurnal pada 1 Januari 2007, pembeli membayar modal salam sebesar 100 juta tunai. Barang pesanan akan dikirimkan 31 Maret 2007. Jurnal saat akad itu pada pembeli piutang salam 100 juta, pada kas 100 juta, penjual untuk kas 100 juta pada piutang salam 100 juta. Ada 4 skenario penyerahan barang. Eh, Jika barang sesuai akad itu persediaan pada piutang salam sama nilainya 100 juta. Tapi kalau barang nilai lebih tinggi, dicatat tetap sesuai nilai akad, tetap 100 juta, tidak ada tambahan. Apabila nilai barang lebih rendah, kerugian salam itu diakui atas selisih wajar. Jadi ada jurnal tambahan. Lalu pembatalan, apabila dibatalkan, piutang dapat dikembalikan atau dijaminkan dengan aset lain. Contoh, apabila ada keterlambatan di sini, denda keterlambatan penyerahan barang sebesar 5.000 dikenakan pada penjual dan diakui sebagai denda kebajikan oleh pembeli. Ketentuan denda bukan pendapatan pembeli, melainkan dialokasikan untuk kegiatan sosial sesuai prinsip syariah. Jadi, dari denda tadi eh, tidak kita ambil. Kalau kita ambil sama saja seperti misalnya riba, gitu kan. Jadi kita ambil tapi kita alokasikan untuk kegiatan sosial. Pencatatan dana kebajikan, jurnal pada penjual, kerugian denda pada kas 5.000, pada pembeli itu dana kebajikan pada dalam kas 5.000, pada dana kebajikan pendapatan denda 5.000. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, akad salam adalah jual beli dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang di kemudian hari. Harga, spesifikasi, kualitas, dan waktu sudah ditetapkan sejak awal, sehingga transaksi bebas dari unsur riba dan gharar. Jenisnya, itu ada 2 jenis. Yang sah, ada salam biasa, akad langsung, dan salam paralel. Dua akad terpisah. Keduanya itu diperbolehkan secara Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Keabsahan syariah, perlakuan akuntansi akad, salam diatur dalam PSAK nomor 103 dengan pengakuan piutang salam bagi pembeli dan kewajiban salam bagi penjual. Pengukuran dilakukan sesuai nilai wajar dan selisih diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Pada penerapan PSAK nomor 103, ilustrasi jurnal menunjukkan proses akuntansi praktis dari awal akad hingga penyerahan barang. Catatan mencakup berbagai skenario, barang sesuai akad, kualitas berbeda, hingga pembatalan dengan atau tanpa jaminan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.